Seorang pelajar SMP ditemukan tewas usai terlibat aksi tawuran di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban tergeletak di pinggir jalan bersimbah darah dengan penuh luka. Terlibat aksi tawuran, pelajar ini ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan penuh luka di Jalan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah dengan penuh luka, diduga akibat senjata tajam. Warga sekitar yang melihat langsung menolong dan membawa korban ke rumah sakit Tangerang. Tawuran diduga akibat saling ejek di media sosial, di mana setelah pulang ujian sekolah, para pelaku sepakat bertemu di lokasi untuk tawuran. Saya udah kesini udah bersih, cuman saya suruh ngamanin status quo aja. Ada berapa korban bang, setahu abang nih? Katanya satu. Di sini satu. Meninggal. Kurang tahu, soalnya langsung dibawa ke RS. Katanya sih anak SMP. Sesama pelajar ya bang ya? Sama pelajar. Ini kalau kita lihat ini fenomena lama, ya, pola-pola lama yang kembali terjadi. Ya, biasanya seperti kita ketahui bahwa mereka aksi para pelajar ini bermain, ya, atau melaksanakan aksi dengan menggunakan kode COD, Cash on Delivery. Biasanya mereka saling tantang, saling ejek melalui sosial media yang. Aksi tawuran pelajar ini mengakibatkan 3 orang alami luka serius. Tawuran ini dalam penyelidikan Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Sukron melaporkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan warga terapung di Kaliulu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad ditemukan dalam kondisi terikat dan terbungkus terpal. Diduga pria tersebut korban pembunuhan. Warga Kampung Pelaukan Desa Karangsetia Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gempar menemukan sesosok mayat terapung di Kaliulu. Jasad ditemukan dalam kondisi terbungkus terpal dan terikat dengan batu. Jasad pertama kali ditemukan warga memancing yang awalnya mengira bangkai hewan. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban. Diduga mayat pria tanpa identitas ini korban pembunuhan. Saat ditemukan, pria yang berusia sekitar 30 hingga 40 tahun ini menggunakan kaos hitam dan menggunakan celana jeans hitam serta berambut ikal. Jasad juga terbungkus dengan terpal rapi. Terus di bawahnya tuh harus ada genteng. Ada genteng diikat. Nah, jadi mayat ini tenggelam, jadi cuma kambang setengah. Ya kemungkinan besar sengaja dibuang. Dugaan sementara dan? Ya kita belum tahu karena di dalam tubuhnya juga hanya terbungkus terpal saja. Untuk luka-luka belum nampak. Kita juga nggak tahu di mana bunuhnya. Namun mungkin kemungkinan buangnya di sini karena kan kalau malam sini juga sepi. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Kasus temuan mayat ini kini ditangani langsung Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Ahmad Jauhari melaporkan. 2 pelaku pencurian motor terekam CCTV masuk ke dalam rumah kos di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kurang dari 1 menit, pelaku membawa kabur 1 unit motor. CCTV merekam 2 pria pelaku curanmor melintas berencana mencuri motor di Jalan Cempaka Putih Barat, Kemayoran, Jakarta Pusat. Melihat pagar kos yang tidak terkunci, kedua pelaku nekat masuk ke dalam rumah. Satu pelaku merusak kunci kontak motor incarannya, sementara pelaku lainnya memantau situasi di pagar. 1 unit sepeda motor raib digasak pelaku. Korban baru menyadari sepeda motornya hilang saat akan berangkat kerja. Ya terjadi pagi-pagi jam 6, cukup berani juga, itu orang biasa rame. Jam 6 pagi itu benar-mandir, kan dari CCTV saya lihat. Akhirnya emang dia udah profesional,
Dan saya sudah lapor ke polisi, Balai Bursa, dicek, dilacak, nomornya juga palsu juga. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Berpura-pura sebagai kurir paket, seorang pria nekat mencuri tas di sebuah rumah di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku merogoh ke dalam jendela menggunakan sapu, membawa kabur tas berisi uang dan dokumen penting. CCTV merekam aksi seorang pria masuk ke dalam rumah warga dan berpura-pura sebagai kurir paket di Jalan Kepu Dalam 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Memantau situasi, pelaku sempat berupaya membobol pintu rumah namun gagal. Melihat ke dalam rumah menggunakan sapu, pelaku merogoh ke dalam jendela hingga mencuri tas yang berada di atas meja. Tas berisi sejumlah uang, dokumen penting dan kunci mobil raib dibawa kabur pelaku. Biasa, dan ibu saya lupa kalau ternyata pagar belum dikunci. Kebetulan jendela ini terbuka, jadi dia melihat uang, ada sapu di depan. Si tukang paket ini tiba-tiba masuk dengan sendirinya dan tiba-tiba goro-goro pintu kayak seakan-akan mau masuk, soalnya ngeliat ada barang-barang di dalam, dan bener-bener ibu saya lagi duduk di atas di bagian depan, jadi kayak susah buat dibuat dengar di bawah. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasusnya ke polisi sektor Kemayoran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, penjara bukan hanya tempat untuk menjalani hukuman bagi narapidana, namun keahlian hingga bekal akhirat diberikan sebelum kembali ke masyarakat. Ratusan narapidana lapas kelas 2B, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini larut dalam zikir dan doa. Ulama pembimbing mengingatkan kehidupan tidak hanya di dunia, namun akan ada ganjaran perbuatan yang dilakukan. Selama menjalani hukuman, para narapidana mendapat bimbingan ibadah sholat, membaca kitab suci, serta amalan baik lainnya untuk bekal kembali ke lingkungan masyarakat. Diharapkan para napi setelah bebas memiliki kemampuan menjadi dai. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati